ini hukum itu bisa dibeli kan? Hukum itu perintah. Hukum itu ya kayak jenis undang-undang. Kalau salah ya harus dihukum, kalau benar ya enggak. Jadi orang buat orang yang berbuat salah aja sih kalau hukuman itu. Kalau di negara Republik Indonesia ini hukum itu bisa dibeli kan? Hukum saya kurang paham masalah itu. Tujuan supaya kita jadi orang bagus lah. Tujuan hukum itu biar nggak melanggar aturan aja. Ya untuk menindak yang salah. Biar orang yang berbuat itu biar bisa berpikir gitu loh. Ya untuk keadilan. Baik, kembali lagi di PHP Penyuluh Hukum Pertama. Saya Dewa dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Ingin berbagi informasi terkait pengertian dan tujuan hukum. Apa sih pengertian hukum dan apa tujuan dari penegakan hukum? Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian hukum itu apa sih? Ya, menurut para ahli hukum, ya dalam hal ini Samijo, pengertian hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Kemudian menurut Sacipto Raharjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Kemudian menurut JCT Simongrangkir dan Wurjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib yang menentukan tingkah laku. Lalu menurut ahlinya, ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli bahasa, pengertian hukum adalah undang-undang, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Ya, ini setidaknya ada 4 pengertian hukum yang saya ambil. Jadi apakah hukum tersebut, pengertiannya apa sih hukum itu? Nah, ini memang banyak pengertian dari hukum berdasarkan ahli-ahli. Namun untuk mencapai satu pengertian yang tetap adalah sangat sulit. Sampai sekarang pun hukum itu belum ada pengertiannya yang baku. Baik, namun kita lanjut dan bisa kita simpulkan bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan mengatur tata tertib hidup bermasyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, berisi aturan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta disertai hukuman atau sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan. Jadi kira-kira seperti ini pengertian hukum. Bisa berbeda menurut para ahli, namun kira-kira garis besarnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Tujuan dari hukum. Apa sih tujuan dari hukum tersebut? Tujuan dari penegakan hukum itu apa sih? Jadi apapun yang ada
di dunia pasti memiliki tujuan. Jadi misalnya kalau kita membuat suatu sistem pasti ada tujuannya. Begitu pula dengan hukum. Nah, ini ada segitiga dari 3 tujuan utama penegakan hukum. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kemanfaatan, dan yang ketiga adalah kepastian. Jadi ketiga tujuan hukum ini adalah yang paling utama, dan mereka selalu saling mempengaruhi. Ada beberapa ahli hukum yang mengutamakan keadilan, ada ahli yang mengutamakan kemanfaatan, ada yang mengutamakan kepastian. Itu pula dengan penegak hukum atau praktisi hukum. Ini berbeda-beda pandangannya, mana yang harus didahulukan, apakah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tentu saja menurut teori hukum bahwa ketiga ini harus seimbang, namun sangat sulit untuk menyeimbangkan ketiga hal ini. Baik, kita lanjut saja ke contoh kasus. Ini ada Indomie goreng. Saya ingat sekali dulu ayah saya mengajarkan sesuatu tentang hukum dari sejak saya kecil bersama saudara saya, kakak saya. Jadi kami berdua bersaudara. Nah, ini saya bawa kasus waktu masa kecil saya itu ke dalam contoh dari tujuan hukum ini. Baik. Contoh kasus pembagian mie goreng. 2 orang anak, anggap saja A dan B. Si A umur 13 tahun dan si B umur 6 tahun. Ya, dari umurnya cukup jauh, terpaut jauh perbedaannya. Nah, apa yang bisa diambil dari sini? Misalnya, untuk mendapatkan suatu keadilan, maka si A, ayah saya dulu pernah bilang agar adil, siapa yang membagi maka dia tidak boleh memilih. Dan begini, misalnya si A yang membagi mie tersebut menjadi 2 bagian, maka yang berhak untuk memilih adalah si B. Dan sebaliknya, apabila si B yang membagi, maka si A yang memilih. Nah, di sini ada rasa keadilan. Jadi si A dan si B kemungkinan rasa keadilannya akan terpenuhi dalam kasus ini. Ini semata-mata menonjolkan rasa keadilan. Yang kedua, apabila menonjolkan memprioritaskan kemanfaatan, maka yang penting kedua anak tersebut kenyang manfaatnya. Manfaat itu ada, kedua anak itu makan sampai kenyang, berapapun bagiannya itu masalah lain, masalah belakang. Itu tidak terlalu dipikirkan. Yang penting kedua anak kenyang. Ya, ini tujuan berdasarkan manfaat. Yang ketiga adalah kepastian. Kepastian ini erat kaitannya dengan aturan. Kalau dalam hukum pasal-pasal yang segala macam rumit, nah misalnya dalam kasus pembagian mie goreng ini, misalnya adalah mengikuti aturan kesehatan yang baku dari dokter atau ahli gizi misalnya. Jadi untuk kepastian ini bisa jadi si A yang 13 tahun menurut aturan harus makan 1 piring penuh. Sedangkan si B yang 6 tahun misalnya harus makan setengah piring misalnya. Itu menurut aturan. Jadi semata-mata kepastian di sini. Nah, jadi sobat THP bisa membedakan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jadi teorinya ini harus berimbang. Jadi setiap praktisi hukum atau penegak hukum, misalnya hakim saja, misalnya hakim
Dalam memutus suatu perkara, dia pasti akan memikirkan ketiga tujuan hukum ini. Bagaimana keadilan bisa tercapai, didapatkan oleh kedua belah pihak, kemanfaatan juga didapatkan, dan kepastian. Tanpa keadilan dan kemanfaatan itu didapatkan tidak melanggar hukum. Nah, itu bagaimana cara meramu ini, yaitu yang sulit. Tapi setidaknya kita mengetahui bahwa ada 3 tujuan hukum. Ya, saya kira cukup sekian sedikit pembagian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.